warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemarin kita telah mempelajari hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba mematangkan, memikirkan untuk kepentingan kemaslahatan kita dan mencoba mewanti-wanti ada 7 perkara jangan sampai terjadi dan penyesalan. Yang kemarin, yang pertama, apalagi yang kau tunggukan di dunia ini? Yang pertama, apakah kamu tunggu kefakiran yang menimpa kamu? Fakir itu kefakiran yang ditinggalkan, yang hina dalam masyarakat. Kenapa kamu tidak mau lakukan sebelum itu datang? Atau kamu mau tunggu kaya yang penuh kesombongan yang semakin jauh dengan masjid, dengan ibadah, dengan mencari ridha Allah semakin jauh karena datang kekayaan, uang melimpah, harta melimpah, tapi disertai oleh kesombongan? Apa itu yang kamu harapkan? Atau kamu sedang menunggu maradan mufsida, sakit mufsida yang tidak bisa bergerak sama sekali? Kamu sedang menunggu itu? Itu yang 3 yang kemarin. Hari ini yang keempat, au haraman mufannida. Kenapa kamu tidak lagi beribadah, kurang dekat dengan Allah, kurang datang ke masjid, kurang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Apakah kamu sedang menunggu haraman, umur tua mufannida yang tidak bisa melakukan banyak, tua bangka sudah, jalan susah, duduk susah, berdiri susah? Atau kamu tunggu mautan mujizah, atau menunggu ditarik nyawamu? Mautan mujizah, atau nunggu kamu ditarik nyawa dulu baru dekat dengan Allah? Au dajjal, atau kamu sedang menunggu dajjal? Aku enggak mau ibadah sekarang, nunggu dajjal datang. Fasyarru ghaibin yuntazar. Lebih celaka lagi kamu itu. Apalagi yang kau tunggukan? Kenapa tidak pernah ibadah? Awis sa'ah, kata Rasulullah. Atau kamu tunggu kiamat? Nunggu kiamat baru mau ibadah, mau dekat dengan Allah, mau melakukan amalan saleh? Fasa'ah, tahu enggak? Kiamat itu lebih berat, wa amar, dan lebih menyusahkan kalian. Apa yang kau tunggukan sebenarnya sehingga sampai sekarang kurang dekat dengan Allah? Itu pertanyaan. Apalagi yang kau tunggukan sampai sekarang masih kurang dekat dengan Allah? Menunggu kemiskinan yang hina dalam masyarakat, baru kamu ibadah setelah menjadi miskin dan hina dari mata masyarakat, baru mau ibadah? Atau sudah jadi usaha terus, jadi orang kaya yang sombong, semakin jauh dengan masjid, semakin kaya semakin jauh dengan Allah? Itu yang kamu tunggukan? Atau kamu tunggukan sakit yang sakit payah, susah? Jangankan untuk bergerak, ngomong aja susah.
sampai ke kamar mandi digotong, apa itu yang kamu tunggukan? Atau tua bangka yang tidak menjadi manusia, hanya tulang berjalan, itu juga yang kamu tunggukan. Kenapa kamu tidak mau beribadah? Atau sedang menunggukan kematian tiba-tiba? Atau sedang kamu tunggukan Dajjal, sejelek-jelek manusia yang menunggu Dajjal itu? Atau menunggu kiamat, setelah kiamat baru aku kerjakan ibadah? Fasa'ah, kiamat lebih parah. Saudaraku seiman dan seakidah, 7 masalah itu tolong camkan. Selagi sehat, kesimpulan, selagi sehat, ulang, selagi sehat, jalan atas kaki sendiri, bangun sendiri sebelum ada yang membantunya, sebelum ada yang membantu menjalankannya. Ayo langkah kakimu untuk mencari ridha Allah. Jawab serentak jelas. Sebelum tua, sebelum kaya yang sombong, sebelum kamu dicopotnya dan cabut nyawanya, sebelum itu semua terjadi, sekarang jugalah melawan itu semua. Tinggalkan hawa nafsu kita dan melangkah dengan langkah terhormat, langkah penuh berkah, ayun kedua tangan diiringi langkah yang mulia, datang ke rumah Allah ibadah, datang ke rumah Allah ingin menunjukkan kepada Allah selagi sehat, selagi ada fasilitas. Kalau masalah Anda miskin, banyak orang miskin. Lebih parah lagi seperti Palestina. Ingat, lihat sekarang apa yang kita pikirkan. Anda hidup lebih kurang orang lain. Anda kaya, lebih kaya Karun. Tapi kemana itu mereka semua? Tulang belulang dalam kuburan. Lebih hebat, berkuasa, belum ada yang bisa melawan Firaun. Kemana itu semuanya? Lihat orang-orang yang kita segani di Indonesia. Bagaimana jayanya mereka, bagaimana hebatnya mereka, bagaimana fasilitas kekayaan mereka, bagaimana dicium tangan, dikawal, ya Latif, ya Allah, dituhankan mereka. Kemana itu semuanya? Kemana itu semuanya? Ayo saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Ulang, saya besok berangkat. Seiman seakidah iman kita, bapak dan ibu, seiman dan seakidah. Ayo dekat dengan Allah. Ayo dekat dengan Allah. Mengamalkan amalan-amalan saleh, mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Di saat kita jadi tulang belulang dalam kuburan, di saat kita tidak ada lagi di dunia ini, kita tenang di alam baka sana. Yang miskin harus cari ketenangan di sana. Yang kaya harus cari ketenangan di sana. Yang alim harus cari ketenangan di sana. Yang bodoh juga harus cari ketenangan di sana. Hidup di dunia adalah sementara, tempat singgahan, bukan tempat berfoya-foya, bukan tempat bermegah-megah. Di dunia hanya sementara, yang kita jadi kebanggaan kita, kesuksesan kita di hari akhirat nanti. Jawab serentak dengan semangat jelas. Ayo bergabung dengan ibadah. Ayo bergabung dengan kesalehan. Ayo bergabung dengan kebaikan. Ayo bergabung dengan saling kasih sayang satu sama lain di antara kita. Jangan selalu kita menganggap aku lebih baik daripada kamu. Belum tentu.
Dalam pandangan Allah, jangan-jangan yang mengatakan aku lebih baik daripada kamu, kamu duluan masuk surga, dia belum tentu. Atau sebaliknya, yang kau hina dia masuk surga duluan, kamu belum tentu. Baik tidak baik bukan ukuran manusia. Makanya secara manusia berusaha menjadi orang baik. Allah di hari akhirat yang menentukan dan yang menerima semuanya. Ayo bergabung dengan ulang lagi. Ayo bergabung dengan ibadah. Ayo bergabung dengan kesalehan. Ayo bergabung dengan kebaikan. Masjid sangat menentukan untuk memperbaiki akhlak kita. Ulang. Masjid sangat menentukan untuk memperbaiki akhlak kita. Jawab serentak, jawab semangat. Jelas? Coba bayangkan yang saya ngomong tadi, bayangkan. Khayalkan. Dan amalkan. Jawab terakhir, apa yang saya katakan itu jelas? Kurang semangat. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.